Bayangkan, seorang anak yatim, hidup miskin, tapi namanya hari ini lebih dikenal ulama dunia daripada raja-raja zamannya. Satu orang menulis kitab. Bukan novel, bukan sejarah, tapi kitab hadis yang dipelajari lebih dari 600 tahun dan belum pernah tergantikan sampai hari ini. Di balik ribuan kitab hadis yang kita baca hari ini, ada air mata, kesendirian, dan perjuangan panjang seorang yatim ini. Saat dunia sibuk mengejar harta, anak yatim ini memilih ilmu, dan Allah mengangkat namanya melampaui zaman. Jika hidup kita merasa berat hari ini, masa depan terasa hampa. Dengarkan kisah ini seorang anak yatim yang akhirnya jadi guru umat Islam sedunia. Inilah dia, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Ikuti kisah lengkapnya sampai tuntas dalam Kismah, Kisah Hikmah. Bagian ke-1. Kisah unik Imam Ibnu Hajar saat masih kecil. Dari anak yatim yang sunyi menjadi legenda ilmu hadis dunia. 1. Lahir dalam kesederhanaan di Mesir pada tahun 773 Hijriah. Lahirlah seorang anak bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad yang kelak dikenal dunia sebagai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia tidak lahir di istana, tidak pula tumbuh di keluarga ulama besar. Hidupnya dimulai sederhana, nyaris tanpa sorotan. Namun, tak lama setelah ia belajar mengenal dunia, takdir mempercepat kedewasaannya. 2. Yatim sejak kecil, sunyi yang membentuk jiwa. Saat Ibnu Hajar masih kecil, ayahnya wafat. Tak lama kemudian, ibunya pun menyusul. Sejak usia belia, ia telah mengenal kehilangan. Ia menjadi anak yatim. Hidup berpindah dalam asuhan para wali dan guru. Anak-anak lain bermain. Ibnu Hajar belajar bertahan. Kesepian itu tidak membuatnya hancur. Justru dari sanalah kedalaman jiwanya terbentuk. 3. Kecerdasan yang mulai terlihat. Sejak kecil, para guru menyadari satu hal. Ingatan Ibnu Hajar tidak biasa. Ia cepat menghafal. Ia teliti mendengar, dan ia jarang lupa. Ia menghafal Al-Quran di usia sangat muda. Bukan sekadar hafal, tetapi paham dan merenunginya. Saat anak lain lelah belajar, Ibnu Hajar justru menikmati keheningan kitab. 4. Anak kecil yang memilih ilmu, bukan hiburan. Ada satu hal unik dari masa kecilnya. Ibnu Hajar tidak tertarik dengan permainan sebagaimana anak seusianya. Ia lebih senang duduk di majelis ilmu, mendengarkan kisah ulama, membaca catatan-catatan pelajaran. Bukan karena ia dipaksa, tapi karena hatinya terpanggil. Ilmu baginya bukan kewajiban, melainkan tempat pulang. 5. Pernah terjatuh dalam keraguan, namun hidup tidak selalu lurus. Di masa remajanya, Ibnu Hajar sempat kehilangan arah. Ia ragu pada masa depannya. Ia bertanya dalam diam. Apakah jalan ilmu ini benar-benar untukku? Ia bukan malaikat. Ia manusia yang pernah bimbang. 6. Mimpi yang mengubah segalanya. Di tengah kebingungan itu, terjadi peristiwa yang kelak menjadi titik balik hidupnya. Ibnu Hajar bermimpi meminum air Zam-Zam. Dalam tradisi ulama, mimpi ini bukan mimpi biasa. Itu adalah simbol ilmu yang mengalir, bersih, dan berkah. Sejak saat itu, tekadnya mengeras. Aku akan mengabdikan hidupku untuk ilmu. 7. Dari anak yatim menjadi penuntut ilmu sejati. Setelah mimpi itu, hidupnya berubah total. Ibnu Hajar menghabiskan waktunya di majelis-majelis ilmu, membaca siang dan malam, mencatat, meneliti, membandingkan,
Riwayat, ia rela lapar, asal bisa belajar. Ia rela lelah, asal bisa memahami satu hadis dengan benar. 8. Keunikan terbesar sejak kecil. Keunikan Ibnu Hajar bukan hanya kecerdasan, tetapi kesabaran luar biasa. Ia belajar pelan. Ia meneliti dalam. Ia tidak tergesa ingin terkenal. Dan justru karena itulah, Allah mengangkat namanya melampaui zamannya. Bagian kedua dari penuntut ilmu sunyi menjadi rujukan hadis dunia. Satu, hidupnya habis untuk ilmu. Saat dewasa, Imam Ibnu Hajar bukan lagi sekadar murid. Ia berubah menjadi peneliti hadis tanpa lelah. Hari-harinya dihabiskan membaca ribuan manuskrip, meneliti sanad satu persatu, membandingkan riwayat dengan ketelitian ekstrim. Ia tidak puas hanya menghafal, ia ingin memastikan kebenaran. Satu kesalahan sanad baginya adalah amanah yang belum selesai. 2. Mengembara demi satu hadis. Keunikan besar Ibnu Hajar setelah dewasa adalah semangat rihlah ilmiah. Ia melakukan perjalanan jauh ke Makkah, Madinah, Yaman, Syam, hanya untuk mendengar satu hadis langsung dari gurunya. Di zaman tanpa pesawat, tanpa peta modern, ia menukar kenyamanan dengan keaslian ilmu. 3. Guru para ulama besar. Di usia dewasa, majelis Imam Ibnu Hajar selalu penuh. Bukan hanya masyarakat umum, tetapi para ulama besar. Murid-muridnya kelak menjadi qadhi, mufti, ulama besar lintas negeri. Ia mengajar dengan rendah hati, meski ilmunya melampaui kebanyakan muridnya. 4. Ujian jabatan dan dunia. Ibnu Hajar pernah memegang jabatan tinggi sebagai qadhi atau hakim, namun jabatan tidak mengubahnya. Ia hidup sederhana, tidak tergoda kekuasaan, tetap fokus menulis dan mengajar. Saat jabatan itu mengganggu ilmunya, ia siap meninggalkannya. 5. Menulis karya terbesar dunia hadis. Di masa dewasa inilah lahir mahakarya yang membuat namanya abadi. Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Menulis kitab ini memakan waktu puluhan tahun, menguras tenaga dan pikiran. Ditulis dengan ketelitian luar biasa. Para ulama berkata, seandainya Imam Bukhari hidup hari ini, ia akan bangga memiliki pensyarah seperti Ibnu Hajar. 6. Diakui ulama, bukan mencari popularitas. Namanya besar, tanpa pernah mengejar ketenaran. Julukan Amirul Mukminin fil Hadis datang dari para ulama, bukan dari dirinya sendiri. Ia dikenal rendah hati, tenang, tidak suka perdebatan kosong. 7. Kesedihan dan kesabaran pribadi. Meski besar dalam ilmu, hidup pribadinya tidak selalu bahagia. Ia mengalami kehilangan orang-orang tercinta, diantaranya adalah kehilangan kedua orang tua. Istri tercinta wafat, sebagian anak-anaknya wafat saat muda. Kesepian di balik ketenaran, tekanan tanggung jawab ilmiah, namun ia memilih sabar, doa, dan kembali ke kitab. 8. Akhir hidup yang dikenang umat. Saat wafat, Mesir seakan berhenti sejenak. Jenazahnya diiringi ulama, pelajar, masyarakat umum. Tangisan bukan karena kehilangan orang terkenal, tetapi karena hilangnya cahaya ilmu. Bagian ketiga, 8 karya besar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
adalah salah satu ulama paling produktif dalam sejarah Islam. Karyanya bukan puluhan, tapi ratusan. Sebagian ulama menyebut 150-200 karya dalam berbagai bidang. Namun, ada karya-karya inti yang benar-benar mengubah dunia ilmu hadis. Berikut 8 karya besar dan terkenal Imam Ibnu Hajar, lengkap dengan manfaatnya. 1. Fathul Bahri, Syarah Al-Bukhari, karya terbesar dan terkenal, syarah penjelasan paling otoritatif atas Sahih Bukhari. Manfaat menjelaskan hadis secara mendalam makna, sanad, dan fikih. Menyelesaikan perbedaan pendapat ulama, menjadi rujukan utama dunia hadis sampai hari ini. Ulama berkata, tidak ada syarah Sahih Bukhari yang menandingi Fathul Bari. 2. Bulughul Maram min Adilatil Ahkam, kumpulan hadis hukum-hukum Islam. Manfaat pegangan utama fikih dari Al-Quran dan Sunnah. Digunakan di pesantren, kampus, dan halakoh. Cocok untuk pemula sampai tingkat lanjut. Sangat populer di Indonesia dan dunia. 3. Al-Isabah fi Tamiz As-Sahabah, ensiklopedia biografi para sahabat Nabi. Manfaat menjelaskan siapa sahabat Nabi dengan valid. Meluruskan kesalahan riwayat sejarah, referensi penting dalam sirah dan hadis. Salah satu kitab biografi sahabat terlengkap sepanjang sejarah. 4. Tahzib At-Tahzib, kitab ilmu rijal hadis atau perawi hadis. Manfaat menilai perawi sikah atau lemah, membantu menentukan kesyahihan hadis. Digunakan oleh para muhadits besar, fondasi utama ilmu kritik sanad. 5. Takrib At-Tahzib, versi ringkas dari Tahzib At-Tahzib. Manfaat mudah dipelajari, cepat mengecek status perawi, cocok untuk pelajar hadis. Kitab wajib bagi penuntut ilmu hadis. 6. Lisan Al-Mizan, penyempurnaan kitab kritik perawi sebelumnya. Manfaat membongkar perawi lemah dan palsu, melindungi umat dari hadis palsu. Ketelitian ilmiah tingkat tinggi, bukti kecermatan ekstrem Ibnu Hajar. 7. Nuqbatul Fikar, kitab dasar mustalah hadis. Manfaat memahami jenis-jenis hadis dasar sebelum masuk hadis tingkat lanjut. Banyak disyarah oleh ulama, sangat cocok untuk Gen Z yang baru belajar hadis. 8. Al-Duror Al-Kamina, biografi ulama besar abad ke-8 Hijriyah. Manfaat menjaga sejarah ulama dari distorsi, menunjukkan sanad keilmuan Islam, referensi sejarah Islam klasik. Ibnu Hajar tidak hanya menulis kitab, ia membangun fondasi ilmu hadis yang masih digunakan umat Islam hingga hari ini. Bagian keempat, 8 hikmah kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1. Latar belakang bukan penentu masa depan. Ibnu Hajar tumbuh sebagai anak yatim, tanpa privilege. Tapi justru dari keterbatasan itu, Allah mengangkat derajatnya. Hikmah bukan dari mana kita berasal, tapi seberapa serius kita melangkah. 2. Kesepian bisa jadi kekuatan. Saat anak lain bermain, Ibnu Hajar memilih diam bersama kitab. Kesepian tidak membuatnya lemah, tapi fokus. Hikmah, kadang kita perlu menjauh dari keramaian untuk menemukan versi terbaik diri kita. 3. Ilmu itu proses,
bukan instan. Ibnu Hajar tidak langsung jadi ulama besar. Ia belajar bertahun-tahun, meneliti, salah, dan memperbaiki. Hikmah, di dunia serba cepat, kesabaran adalah keunggulan langka. 4. Fokus lebih penting daripada popularitas. Ia terkenal bukan karena mengejar viral, tapi karena konsisten menjaga kualitas ilmu. Hikmah, kejar kualitas, bukan pengakuan. Pengakuan akan datang sendiri. 5. Ujian itu tanda amanah. Kehilangan orang tercinta, tekanan jabatan, dan tanggung jawab ilmu tidak membuatnya berhenti, justru mendewasakannya. Hikmah, kalau hidup kita berat, bisa jadi karena Allah sedang menyiapkannya. 6. Rendah hati adalah puncak ilmu. Meski dijuluki Amirul Mukminin fil hadis, Ibnu Hajar tetap lembut dan tidak merasa paling benar. Hikmah, semakin berisi, semakin tenang dan rendah. 7. Karya baik lebih abadi daripada nama. Ibnu Hajar tidak sibuk membangun citra, tapi membangun karya yang bermanfaat lintas zaman. Hikmah, tinggalkan jejak, bukan sekadar status. 8. Hidup paling bermakna adalah yang bermanfaat. Ia wafat, tapi ilmunya masih hidup, dipakai, diajarkan, dan didoakan jutaan orang. Hikmah, hidup bukan soal panjang umur, tapi seberapa lama manfaatmu bertahan setelah kamu tiada. Bagian kelima, biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sang Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Nama lengkap dan julukannya. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani. Beliau lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan memiliki gelar besar Al-Hafiz Amirul Mukminin fil Hadis, Syekhul Islam. Julukan Ibnu Hajar adalah lakop atau julukan, bukan nama ayah. Menurut para sejarawan, kakek atau leluhurnya dijuluki Hajar, atau ia dinisbatkan pada daerah, keluarga yang dikenal dengan sebutan itu. Dalam tradisi Arab klasik, seseorang bisa lebih terkenal dengan lakop daripada nama aslinya. Jadi, Ibnu Hajar adalah julukan kehormatan, bukan berarti ayahnya bernama Hajar. Lahir dan latar belakang keluarga. Lahir di Kairo, Mesir pada tahun 773 Hijriah atau 1372 Masehi. Beliau lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya dikenal soleh dan mencintai ilmu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Imam Ibnu Hajar telah pergi ratusan tahun lalu, tapi ilmunya masih hidup di tangan kita hari ini. Ia tidak meninggalkan harta, tidak pula istana. Yang ia wariskan hanyalah ilmu dan keikhlasan. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu dapat dari Imam Ibnu Hajar. Ikuti terus kisah menarik lainnya, hanya di Kismah, Kisah Hikmah.